Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore kepada sidang jemaat yang berada di rumah maupun yang ada di gereja. Mari pada sore hari ini kita akan pergunakan waktu kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa. Mari bersama-sama saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh kami merasakan kasih-Mu Tuhan, lewat pemeliharaan dan pembelaan-Mu. Di kesempatan sore hari ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan, membawa segenap hidup kami kepada Engkau Tuhan. Membawa setiap persembahan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Kau berikan kelayakan dalam hidup kami untuk kami datang kepada-Mu. Dan Kau sucikan hidup kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, Engkau juga urapi kami dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Baik hamba-Mu, pemain musik, semua para pelayan-Mu yang terlibat, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, semua Tuhan, Engkau urapi kami semua dengan kuasa urapan Roh Kudus. Dan pada sore hari ini jikalau masih ada kuasa yang mengganggu kami, yang hendak memecah segenap konsentrasi kami Tuhan, biar kami berseru dengan nama yang penuh kuasa untuk Kau patahkan segala kuasa-kuasa itu, usirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kau usirkan semua Tuhan, sehingga kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan membawa segenap hidup kita. Biarpun segala masalah persoalan ada dalam hidup kita, tapi mari kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Dia. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Kau, sembah Kau, sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau.
selalu Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Haleluya. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Betapa Engkau Tuhan baik kepada kami. Kami kepadamu Tuhan, terima kasih. Betapa Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan. Hanya ucapan syukur dan sembah kami kepada Engkau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita rasakan kasih-Mu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup Bapa. Ku berterima kasih Bapa. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidup Bapa. Ku berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu yang melimpah dalam hidupku Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Ya Bapakku, berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan Ku naikkan syukurku hanya kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setiamu Tuhan. besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Hanya ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Engkau di sore malam hari ini Tuhan. Tidak terlepas itu Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar kuasa urapan Roh Kudus-Mu, sekali lagi kuasa urapan Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang mendengar. Sehingga pada sore hari ini Tuhan kami mengerti akan kehendak rencana-Mu dan hidup kami boleh mendapatkan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di sore malam hari ini. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, shalom. Sebelum kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, mari pada sore hari ini kita akan belajar, kita akan mendengar akan firman Tuhan. Biar kuasa Tuhan yang menolong segenap hidup kita. Biar hanya kuasa urapan Roh Kudus-Nya yang memberikan pengertian dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan memang senantiasa melimpah dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak henti-hentinya dicurahkan, diberikan kepada kita manusia. Khususnya buat kita yang sudah percaya, khususnya buat orang-orang yang sudah menjadi milik daripada Tuhan.
Kasih Tuhan senantiasa terus menerus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa untuk kehidupan manusia, untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kalau di sore hari ini kita akan belajar mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagai orang yang sudah menjadi milik Tuhan. Sebagai orang yang sudah ditebus. Sekali lagi kita akan mau mengerti akan firman Tuhan di sore malam hari ini. Baik, bersama kita akan membaca di surat Ibrani pasal yang pertama. Surat Ibrani pasal yang pertama. Saya akan membaca ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ibrani 1 ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Allah menginginkan kehidupan manusia menjadi pulih kembali. Allah menginginkan kehidupan manusia, orang-orang berdosa, manusia berdosa ini menjadi pulih keadaannya. Di firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, begitu rindunya Allah terhadap kehidupan kita manusia yang jatuh dalam dosa, mendapatkan suatu pemulihan, pengampunan dosa. Tuhan ingin manusia, khususnya orang yang sudah percaya, bisa menjadi selamat. Tidak terus jatuh di dalam dosa, tetapi boleh mendapatkan pemulihan, boleh mendapatkan pengampunan, boleh mendapatkan keselamatan. Dari zaman dahulu sudah dikatakan, Tuhan berbicara dengan berbagai cara, dengan banyak cara, banyak jalan Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memperingatkan manusia. Tuhan memberikan rambu-rambu kepada manusia. Tuhan memberikan peringatan kepada manusia melalui nabi-nabinya. Sudah banyak yang tertulis firman Tuhan tentang nabi-nabinya. Untuk memperingatkan kehidupan kita. Kehidupan orang yang berdosa. Untuk mendapatkan keselamatan. Untuk mendapatkan pengampunan. Supaya tidak terus hidup di dalam dosa. Setiap cara Tuhan. Setiap apa yang Tuhan kehendaki. Dalam kehidupan manusia. Tuhan melakukan banyak cara. Dari zaman dahulu, ya. Dari zaman dahulu
Allah berulang kali, bukan sekali, berulang kali. Dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan. Bentuk bahwa Allah mengasihi manusia. Sudah banyak cerita dalam sejarah ini yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Berapa banyak orang atau manusia berdosa. Berapa banyak orang yang sudah berdosa diperingatkan Tuhan. Tuhan ingin berbicara kepada manusia melalui nabi-nabinya. Supaya manusia itu tidak jatuh dalam dosa. Ya, memang tidak semua manusia mendengar firman Tuhan bisa langsung percaya dan bisa langsung menurut akan firman Tuhan. Masih banyak lagi manusia, tapi Tuhan terus tiap hari terus melalui nabi ini, nabi itu sampai sekarang. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu melalui firman Tuhan, melalui Tuhan Yesus sendiri. Tidak henti-hentinya Tuhan memakai cara untuk menyelamatkan manusia. Tidak jemu-jemunya Tuhan dengan berbagai macam cara. Sehingga pada akhirnya melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang akan memberikan pengampunan atas dosa kita. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Tuhan dengan berbagai cara, tidak hanya sekali, berulang kali, Tuhan memperingatkan manusia supaya manusia ini sekali lagi mendapatkan anugerah keselamatan ini. Kalau dahulu melalui nabi-nabi, sekarang melalui Tuhan Yesus. Untuk kita semua melalui firman-Nya yang sempat mengingatkan, menegur untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Dengan perantaraan anaknya yang sudah menyucikan dosa-dosa kita oleh kuasa darahnya. Dia yang sudah berkorban di atas kayu salib. Dia yang sudah merelakan anaknya sendiri untuk menebus dosa manusia. Dia yang sudah merelakan anaknya sendiri untuk dikorbankan, untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa, untuk mengangkat manusia dari ketenggelaman masuk di dalam dosa, mendapatkan kasih anugerah daripada Tuhan, yaitu keselamatan. Kita akan membaca di dalam surat Roma juga. Suratan Roma, pasal yang ke-8. Kita membaca di ayat yang ke-32. Tadi sudah saya katakan, ayat yang 32, Roma 8. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganurkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi Dia sendiri yang telah menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan manusia, untuk mengangkat manusia
terlepas dari belenggu dosa. Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu besar sekali kasih Tuhan atas kehidupan kita. Begitu luar biasa sekali perhatian Tuhan atas hidup kita. Begitu hebat sekali kuasa kasih-Nya atas hidup kita. Tidak hanya 1, 2, 3, 4, tapi berulang kali. Tuhan memberikan jalan keluar untuk kita bisa menjadi selamat. Bahkan Ia sendiri tidak menyayangkan anaknya sendiri untuk menjadi penyelamat manusia. Supaya manusia mengalami pembaruan dalam hidupnya. Manusia mengalami sesuatu yang baru, yang lepas dari dosa. Menjadi manusia yang baru dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Supaya kita mengalami keselamatan itu sendiri. Dari hari ke hari kita diperbaharui. Dari ke hari kita diselamatkan. Dari setiap dosa, dari setiap cacat celah kita, dari setiap kekurangan kita. Berapa banyak hal, kesalahan yang sudah kita perbuat. Kalau kita hitung usia kita sudah puluhan tahun, sudah berapa banyak dosa atau kesalahan yang sudah kita perbuat. Dan sebanyak itu bahkan lebih Tuhan mengampuni hidup kita. Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Setiap dosa kita yang begitu banyak. Supaya manusia mendapatkan keselamatan dalam hidupnya. Mungkin kemarin lusa kita juga berbuat dosa. Kemarin kita juga berbuat dosa. Mungkin juga hari ini kita berbuat dosa. Tapi Tuhan tidak jemu-jemunya. Tuhan tidak henti-hentinya untuk manusia ini dari ke hari ini mendapatkan pembaharuan. Mendapatkan pengampunan dalam hidup kita semua. Haleluya. Kita membaca di dalam surat Roma juga. Kita mundur pada pasal yang ke-12. Ini bentuk daripada manusia yang sudah mendapatkan pemulihan. Manusia yang sudah diampuni dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari tiap kesalahan kita. Supaya Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kehidupan manusia yang sudah mendapatkan pembaharuan, pengampunan dari waktu ke waktu, kita tidak serupa dengan dunia ini, tapi berubah menjadi manusia baru, berubah oleh pembaharuan budi kita. Manusia lama kita sudah berlalu, manusia lama kita tinggalkan, perbuatan lama kita tinggalkan, perbuatan yang salah kita tinggalkan. Ganti sekarang ini kita menjadi manusia baru, menjadi manusia yang berbuat baru, menjadi manusia yang mempunyai pembaharuan dalam hidupnya. Saya ulang pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Jadi sebagai manusia yang baru, yang sudah mendapatkan pemulihan, kita bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang benar. Jadi manusia yang sudah diperbaharui bukan tidak mengerti atau menjadi bingung. Aku mau berbuat ini, salah apa benar ya? Aku melakukan ini, salah apa benar ya? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bukan hanya yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tetapi yang kita katakan. Mungkin itu melalui perkataan dari hari ke hari, perkataan kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada siapapun. Bagaimana perkataan kita? Apakah sudah mencerminkan, menandakan bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang baru, manusia-manusia yang baru? Banyak hal lagi, mungkin dalam hal berpakaian, mungkin dalam hal tingkah laku. Dalam hal pakaian saja, kadang kita masih belum tahu manakah yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang benar, apa yang baik. Kadang kita terbiuskan dengan hal-hal yang kelihatannya indah, kelihatannya baik. Tetapi kalau kita menjadi orang yang sudah diperbaharui, orang-orang yang sudah mendapatkan pembaharuan dalam hidupnya, dalam hal pakaian, kita sudah tidak bingung lagi. Mana yang benar di hadapan Allah, mana yang salah. Dalam menentukan apa yang kita mau lakukan, kita sudah tahu, kita sudah mengerti, oh ini kehendak Tuhan. Oh ini bukan. Oh ini yang salah, ini yang benar. Kita sudah tahu sebagai orang yang sudah mengalami pembaharuan. Tidak bingung lagi, tidak bertanya-tanya lagi. Tetapi secara langsung kita sudah tahu. Bahkan kalau ada yang sudah tahu, tetap melakukan pelanggaran, melakukan hal yang tidak benar. Ini sesuatu yang sangat-sangat rendah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hendaknya manusia yang sudah diperbaharui ini mempunyai satu ketajaman dalam melihat sesuatu, ketajaman untuk melakukan segala sesuatu, tidak menjadi bingung, bahkan cenderung berbuat salah. Tapi mari kita semua yang sudah mendapatkan pembaharuan, kita tidak menjadi orang yang bingung, ya. Kita tidak menjadi orang yang tidak tahu arah. Kita tidak menjadi orang yang belum tahu apa-apa. Tapi mari, pada kesempatan sore malam hari ini, kita yang sudah mendapatkan pengampunan oleh Tuhan, kita bawa hidup kita, kita arahkan hidup kita, supaya kita bisa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita membaca di dalam surat 2 Korintus, surat 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-16, saya baca dulu ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan gampang kita menghakimi sesama kita. Jangan gampang kita menuduh, memvonis
sesama kita dengan ukuran manusia, dengan ukuran kebenaran kita sendiri. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, tetapi yang kita lakukan menurut ukuran Allah, menurut ukuran kasih Tuhan. Kalau kita sempat menilai orang, kalau sempat kita menghakimi sesama kita, kalau sempat kita menuduh bahkan kepada sesama kita, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengertian kepada hidup kita. Memberikan pengertian bagaimana kita bisa memberikan satu pandangan sesuai dengan ukuran daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ukurannya apa? Hanya satu, yaitu firman Tuhan. Ukuran yang kita pakai adalah ukuran Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Puji nama Tuhan kalau di sore hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang sudah mengalami pembaharuan. Kita yang sudah mengalami pemulihan dalam hidup kita. Ayat yang ke-17 saya baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang baru. Manusia baru ini nyata, bukan hanya sebagai teori, bukan hanya sebagai isapan jempol saja, tetapi nyata dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah manusia ciptaan baru, yang sudah mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Pemulihannya terus menerus yang kita dapatkan. Kita akan membaca di surat Kolose. Kolose pasal yang ketiga. Seberapa banyak Tuhan memperbaharui hidup kita. Kolose pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-10 saja. Ayat yang ke-10, Kolose 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kita terus menerus diperbaharui. Kalau kemarin, lusa, kemarin, bahkan hari ini kita sudah berbuat dosa dan kita mendapatkan pengampunan, bukan berarti Tuhan membuka peluang buat kita terus berbuat dosa. Kalau terus berbuat dosa, itu bukan manusia yang baru. Tetapi mari kita menjadi manusia yang sudah dipulihkan, terus menerus diperbaharui. Bukan hanya kehidupan kita mendapatkan pengampunan, tetapi diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Memperoleh pengetahuan yang benar, bukan lagi menjadi manusia yang bingung, tidak tahu memilih, tidak tahu apa yang tepat harus dikerjakan. Tapi mari pada malam hari ini, jangan sampai ada yang menjadi ragu, bingung, bahkan tidak mengerti akan kasih kemurahan Tuhan atas hidup kita. Kita yang sudah mendapatkan pengampunan, mari kita terus menerus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Terus menerus kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus menerus Tuhan memberikan kasih anugerahnya atas hidup kita. Terus menerus Tuhan memberikan pembaharuan dalam hidup kita. Sehingga makin lama, makin hari hidup kita
menjadi serupa dengan Tuhan. Hidup kita yang nampak bukan kehidupan kita, tetapi Tuhan sendiri yang ada dalam kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir, mari pelayan saya undang untuk mempersiapkan diri. Kita akan membaca di dalam surat Galatia pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tabiat tipikal kita bukan lagi yang nampak. Apa yang ada dalam kehidupan kita bukan karakter kita, tetapi menjadi karakter yang baru, menjadi tipikal yang baru, menjadi manusia yang baru, yang nampak, yang kelihatan hanya Kristus yang hidup di dalam kita. Hanya Kristus yang kelihatan dalam hidup kita. Jadi tidak ada sesuatu pun yang kita sombongkan dalam hidup kita. Hanya Kristus yang nampak, yang kelihatan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mendapatkan kekuatan pada sore hari ini. Hidup kita yang dari hari ke hari mendapatkan pemulihan, mendapatkan pengampunan. Mari dengan penuh ucapan syukur kita katakan bahwa Tuhan sudah memulihkan hidupku, Tuhan yang sudah mengampuni aku, Tuhan yang sudah memberikan aku hidup yang baru, Tuhan yang sudah menjadikan aku hidup yang baru. Dia telah mengalahkan dosa, Dia telah mengampuni dosa kita. Kuasanya yang begitu besar yang dinyatakan dalam hidup kita. Kuasanya yang sanggup mengalahkan belenggu dosa, yang sanggup mengalahkan setiap dosa sekecil apapun. Mari kita serahkan pada Dia. Tuhan yang sanggup menolong hidup kita, yang selalu setia bersama kita. Kasih Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita. Mari kita menyerahkan, oleh karena kuasa-Nya yang besar. Mari bersama-sama kita serahkan hidup kita. Kita percayakan hidup kita kepada Dia. Hanya Kau Tuhan yang menolong hidupku. Hanya Kau Tuhan penolong yang selalu setia bersamaku Tuhan. Bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih tak pernah terlambat Engkau menolongku Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih
besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita ulangi bait dari atas. Katakan, hanya Dia yang sanggup menolong hidup kita. Ambil sikap kita. Boleh kita berlutut, boleh kita duduk. Untuk kita datang kepada Tuhan, mengalami keubahan kasih-Mu Yesus, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin, haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan. sungguh ku percaya, sungguh Tuhan, Ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. oh kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau Tuhanku yang terlebih besar, Terlebih tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Kuasa-Mu terlebih besar, oh Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku yang terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan yang terlebih besar. Engkau Tuhan, Tuhanku yang terlebih besar. Haleluya. Engkau yang setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan yang terlebih besar. Kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan hidup kami. Haleluya. Oh, Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Engkau yang mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Engkau sudah memberikan Tuhan kebaikan-Mu atas hidup kami. Engkau yang sudah menolong setiap hidup kami manusia yang berdosa ini. Engkau yang sudah memulihkan kami ini Tuhan. Ini adalah anugerah buat hidup kami. Ini adalah anugerah yang besar buat hidup kami. Supaya hidup kami mendapatkan anugerah dan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan,
Jangan lewatkan kesempatan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita buka hidup kita. Sebagai mana ku ada, Kita buka hati kita. berdiri Haleluya. pada tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena Anugerah-Mu yang telah selamatkanku. ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena Anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar, semakin hari semakin bertambah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Sungguh Tuhan, pada kesempatan sore hari ini Engkau sudah mencurahkan berkat-Mu atas kami. Engkau sudah memberikan anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Engkau sudah memulihkan setiap hidup kami. Engkau sudah memberkati hidup kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini pula Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan yang ada dalam hidup kami. Apa yang kami rindukan Tuhan dalam kehidupan kami, sidang jemaat-Mu Ebenezer di tempat ini Tuhan. Engkau sendiri yang tahu satu persatu. Engkau sendiri yang memberikan jawaban jalan keluar satu persatu. Baik itu yang di dalam persoalan permasalahan, Engkau berikan suatu kemenangan. Yang dalam sakit penyakit Tuhan, Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa bilur-Mu menyembuhkan setiap sidang jemaat-Mu yang sakit pada saat kesempatan sore hari ini Tuhan. Oh Tuhan, yang di dalam kelemahan boleh Engkau berikan kekuatan dan Engkau berikan kebangkitan dalam hidupnya, supaya kami semua Tuhan makin hari Tuhan makin bertambah dalam Engkau Tuhan. Engkau yang dipermuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa setiap hari-hari ibadah kami di tempat ini, biar Engkau memberkati kami. Biar oh Tuhan Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu untuk melayani sidang jemaat-Mu di tempat ini. Baik itu Tuhan, para pelayan-Mu di dalam pujian, di dalam musik, apapun yang mereka kerjakan di dalam sekolah minggu.
khususnya hamba-Mu yang menyampaikan berkat firman-Mu sedang jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau memakai mereka satu persatu dan Engkau urapi mereka dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami merasakan Tuhan kasih-Mu senantiasa menolong hidup kami, kasih-Mu senantiasa memberikan kekuatan dalam hidup kami melalui kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau memakai para pelayan-pelayan-Mu Tuhan semuanya Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Gembala yang sudah menggembalakan kami. Biar Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan hikmat marifat untuk menggembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Biar Tuhan melalui hamba-Mu Ibu Gembala kami ini Tuhan, kami sidang jemaat-Mu Tuhan boleh dibangun, boleh dibentuk sesuai dengan firman-Mu. Engkau juga memberkati pelayan-pelayan yang lain Tuhan, para majelis mertua diaken Tuhan, guru-guru sekolah minggu, semua Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada sore malam hari ini yang belum ambil dalam pelayanan juga Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau bukan hanya memulihkan dalam kehidupan kami Tuhan menjadi manusia baru, tapi Engkau juga pulihkan mungkin pada sore hari ini yang di dalam termerosotnya ekonominya Tuhan. Engkau angkat dan Engkau pulihkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada sore malam hari ini Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Allahku, Engkau memberkati kami pada kesempatan ini Tuhan di dalam ibadah, dan kami telah selesaikan di malam hari ini di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, kita buka hati kita untuk kita menerima berkat yang dari Allah Bapa di dalam persekutuannya dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Allah Roh Kudus memberkati kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Name I find the peace I seek. In His name I find. In His name.